Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di sini Ibu akan memaparkan sedikit materi mengenai OSIS. Apa itu OSIS? Nah, OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang berada di tingkat sekolah. Biasanya di tingkat sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Yang diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya OSIS ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Dan anggota OSIS ini adalah seluruh siswa yang berada pada sekolah tersebut. Selain itu, OSIS juga memiliki program kerja. Apakah itu program kerja? Program kerja adalah rencana kegiatan kerja yang dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu tertentu, didasari dengan tujuan untuk memajukan sekolah yang dibantu oleh anggota OSIS sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, apa sajakah bidang-bidang dari OSIS tersebut? Berikut merupakan pemaparan mengenai 9 bidang dari OSIS dan apa saja yang akan dikerjakan di masing-masing bidang tersebut. Yang pertama ada bidang pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya dalam bidang ini yaitu melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Contohnya, jika kita melakukan sekolah secara tatap muka, sebelum memulai pembelajaran kita akan melaksanakan Trisanjil. Dan untuk yang beragama non-Hindu akan menyesuaikan. Memperingati hari-hari besar keagamaan, melaksanakan perbuatan amaliyah sesuai dengan norma agama, dan mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, bidang yang kedua yaitu pembinaan budi pekerti atau akhlak mulia. Adapun dalam bidang ini yaitu melaksanakan tata tertib dan peraturan sekolah, di mana kalian harus patuh dengan peraturan yang sudah diberikan oleh sekolah. Yang kedua, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti. Contohnya, jika kita bersekolah secara offline atau tatap muka, biasanya pada jeda semester akan melaksanakan gotong royong membersihkan area sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama, menumbuh kembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah. Contohnya, menyapa dan memberi hormat dengan sopan saat bertemu dengan guru dan siswa yang lain, serta melaksanakan kegiatan sujuka. Bidang selanjutnya yaitu mengenai pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Adapun dalam bidang ini mencakup melaksanakan upacara bendera pada hari Senin serta hari-hari besar nasional, menyanyikan lagu-lagu nasional sebelum memulai pembelajaran setelah bertrisanjil. Biasanya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, melaksanakan kegiatan kepramukaan, mengunjungi dan mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah, menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara. Bidang selanjutnya mengenai pembinaan prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minat. Di dalam bidang ini, OSIS akan mengadakan lomba mata pelajaran atau program keahlian. Contohnya, bagi kalian yang berprestasi atau berminat
dalam pelajaran IPA, maka akan ada lomba-lomba IPA. Baik itu lomba IPA dalam bioteknologi membuat tempe dan lain sebagainya. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendesain dan memproduksi media pembelajaran. Mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Di sini kita ada perpustakaan sekolah jika nanti kita bisa belajar secara tatap muka, kalian bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik kalian. Membentuk klub sains, seni, dan olahraga. Menyelenggarakan festival dan lomba seni, contohnya pada saat jeda semester, kita akan mengadakan berbagai lomba. Dan juga melaksanakan lomba pertandingan olahraga. Yang selanjutnya mengenai bidang pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Yang pertama ada memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing. Melaksanakan latihan kepemimpinan siswa, melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional, melaksanakan kewajiban dan hak diri dengan orang lain dalam pergaulan masyarakat. Contohnya, pada saat nanti ada pemilihan ketua OSIS, kalian harus berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan, seperti yang kalian laksanakan sekarang, yaitu mengikuti MPLS di sekolah. Yang selanjutnya mengenai pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna. Contohnya, lomba pemanfaatan barang bekas. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi. Meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi dan kompetisi siswa berkebutuhan khusus. Di bidang pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, kita dapat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti sekarang di zaman rentan terkena virus COVID ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah disepakati. Melaksanakan usaha kesehatan sekolah, yaitu UKS, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, merokok, dan HIV/AIDS. Selain itu juga meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, melaksanakan hidup aktif, melakukan diversifikasi pangan, dan melaksanakan pengamanan jajan anak sekolah. Pembinaan sastra dan budaya. Dalam bidang pembinaan sastra dan budaya ini, kita dapat mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra maupun budaya melalui berbagai lomba. Meningkatkan daya cipta sastra, misalnya dengan melaksanakan atau membuat kompetisi pembacaan puisi atau berdrama. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi dalam membuat video pembelajaran misalnya, dan memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Nah, sekian pemaparan mengenai OSIS. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan.
Om Santi, bantu Santi Om. Bapak Wakil SMP Negeri 1 Grogak, Ibu Wakil Kesiswaan, serta para panitia dari pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 1 Grogak masa bakti 2021. Dan yang berbahagia pada hari ini tentunya anak-anak dari OSIS masa bakti 2020 dan yang akan menjadi calon OSIS di masa bakti 2021-2022. Dan pada hari ini telah terlaksana pemilihan atau pengambilan voting untuk memilih calon ketua OSIS dan pengurus inti OSIS masa bakti 2021-2022, di mana ada 7 kandidat, yaitu dari kelas 8, di mana ada 4 putri dan 2 laki-laki. Nah, dari ke-6 kandidat tersebut, sebentar lagi akan Ibu umumkan siapa atau jabatan apa yang akan diampu berdasarkan hasil voting yang telah dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu cara daring dan cara luring. Di mana cara daring kami dari panitia melakukannya dengan membagikan Google Form, link Google Form untuk pemilihan 7 kandidat, dan Google Form tersebut dibagikan ke semua siswa melalui para wali kelas. Jadi seluruh siswa baik itu di tingkat kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, semua siswa dapat memilih secara bebas dari 7 kandidat yang telah ada pada Google Form yang telah dibagikan. Selain daring, kami panitia juga menyediakan cara luring, di mana kami memfasilitasi siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 yang tidak bisa membuka link, dipersilakan untuk dapat ke sekolah dengan menggunakan pakaian olahraga dan melakukan pemilihan secara langsung. Baik, terima kasih teman-teman. Pertama, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sepatah 2 kata atas atau pada kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 1 Grogak masa bakti 2021. Ya, dalam kesempatan pula ucapan terima kasih saya kepada Bapak Kesiswaan
sekaligus menjadi panitia pemilihan yang nantinya akan berlanjut kepada panitiaan di LPKS. Terima kasih atas kegiatan dan upaya yang dilakukan, yang mana walaupun kita dalam situasi pandemi seperti ini, ya kalian masih kepada anak-anak ya walaupun perempuan, kalian masih bisa merasakan bahwa kegiatan ini ada dan terselenggara. Nah, bahkan kegiatannya lebih berkualitas, lebih bermutu dari yang sebelumnya. Ya, artinya ada kegiatan formal yang sudah biasa kita lakukan dan ada juga kegiatan yang berisi e-voting. Ya, jadi melaksanakan kegiatan ini secara dunia maya. Ya, jadi maya dan nyata sudah kalian lakukan. Nah, kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Waka yang juga sudah menyempatkan diri hadir untuk kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu semua serta anak-anak sekalian yang Bapak cintai, sekali lagi Bapak menyampaikan ya selamat ya kepada pengurus yang sudah terpilih, yang merupakan 6 besar ya dari 835 siswa yang ada di sini. Kalian bernama adalah perwakilan daripada mereka dalam sebuah organisasi ya. Nah, organisasi itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang dalam hal ini siapa orang-orang yang termasuk adalah siswa ya, yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan satu-satunya organisasi yang diperbolehkan ada di sekolah adalah OSIS. Itu yang diizinkan. Yang lainnya itu ya adalah nempel-nempel. Jadi kalau bilang tidak diizinkan ya tidak. Tapi nyata adanya ada di panggung. Ya, tapi satu-satunya organisasi yang diperbolehkan di dunia formal khususnya di sekolah adalah organisasi siswa intra sekolah yang singkat dengan OSIS. Ya itu ya, jadi mulai di jenjang SMP inilah kalian mengawali bagaimana caranya berorganisasi yang benar. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya sudah tentunya bagi kalian yang terpilih mungkin masih berada di kelas 7 ya, masih berada di kelas 7, nanti mohon bimbingan dari kakak kelasnya yang berada di kelas 8 dan di kelas 9 nanti mohon. Nah, kemudian juga ya pengurus lama yang masih belum dilepaskan ya, mohon nanti dibimbing adik-adiknya ya yang lama. Jadi jangan dilepas begitu saja ya. Hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan ya selama hampir tahun ketiga ini ya, tahun ketiga kamu berada di sini dan 1 tahun terakhir ini kalian menjadi pengurus inti. Yang baik bisa kamu tularkan kepada mereka, yang tidak baik ya jangan ditularkan kepada mereka itu ya. Jadi kegiatan ini kepemilihan kalian ini dilakukan secara e-voting melalui link Google Form ya, yaitu yang diikuti oleh seluruh siswa ya, seluruh siswa ya, dan juga para guru dan pegawai. Nah, tetapi Bapak tidak mengisi itu ya. Kenapa? Ya karena Bapak tidak bisa memilih di antara kalian. Nah, karena kalian semuanya bagus-bagus gitu ya, karena Bapak tidak bisa menjauhkan si ini, menjauhkan si itu, enggak. Jadi semuanya itu adalah yang terbaik. Nah, siapapun di antara kalian yang terbaik. Nah, sehingga Bapak tidak ikut mendiskriminasi positif kalian untuk memilih si ini. Nah, seperti itu. Karena Bapak tidak memilih ya. Jadi karena Bapak berpikir adalah semuanya itu adalah putra putri atau siswa siswi terbaik kami. Itu ya. Nah, itu walaupun dalam situasi pandemi seperti ini ya, kalian masih tetap semangat, dan itulah harapan kita. Ya, dalam berorganisasi kalian biar bisa maju, sekaligus juga nanti dalam dunia pendidikan. Ya, dalam dunia pendidikan artinya pembelajarannya juga Bapak harapkan maju. Dan anak, walaupun kita sudah belajarnya
ya lebih banyak kalian belajar di rumah ya. Jadi keinginan maju kalian tetap kami dukung ya, tetap kami dukung. Jadi untuk itu makanya setiap ada kegiatan-kegiatan lomba yang bisa yang melibatkan tentang siswa ya, pasti akan kami berikan kesempatan. Waktu itu jangan kalian mundur, jangan kalian mundur apapun jenis lomba yang ada, ya, tetap kami berikan kesempatan. Nah, selanjutnya kami akan memilih di antara kalian yang layak untuk ikut. Nah, kemudian yang diberikan kesempatan itu jangan sampai mundur. Nah, walaupun tidak menjadi pengurus OSIS, ya kalian sebagai pengurus. Mohon berkenan pada Bapak Kepala Sekolah didampingi oleh para Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Panitia, serta nantinya akan diikuti oleh OSIS Masa Bakti 2020 nanti ya. Dari arah kanan. Baik, dan dengan berakhirnya ucapan selamat nanti, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Jangan lupa anak-anak, mulai besok masih ada 3 hari lagi, yaitu dari tanggal 27 akan ada kegiatan LDKS yang akan diselenggarakan secara luring atau tatap muka dan dibagi menjadi 3 kelompok dengan 3 kelas yang berbeda. Dan tentunya tidak henti-henti kami mengingatkan kembali untuk protokol kesehatan, ingat 3M. M pertama apa? M pertama apa? Memakai masker. M kedua? Mencuci tangan. M ketiga? Menjaga jarak. Jangan hanya cuma diingat, dihafalkan, tapi dilakukan atau dilaksanakan. Baik, Ibu tutup kegiatan pada hari ini dengan mengaturkan parame santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Baik, beri tepukan yang meriah. Siap, gerak, istirahat di depan, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pada
Pembacaan SK Pengurus OSIS SMP Negeri 1 Grogga Masa Bakti 2021 oleh Ketua Panitia. Keputusan Kepala Sekolah nomor 421/080/SMP Negeri 1 Grogga /2021 tentang susunan pengurus OSIS tahun 2021. Kepala SMP Negeri 1 Grogga menimbang, mengingat, memutuskan susunan pengurus OSIS 2021. Berikut akan Ibu bacakan lampiran 1 tentang pengurusan OSIS. Lampiran 1, keputusan Kepala Sekolah nomor 421/080/SMPN 1 Grogga /2021 tentang susunan pengurus OSIS tahun 2021. Ketua Nikadek Noni Dwi Mertiani. Wakil Ketua 1 Kadek Febi Pranya Sastra Melia. Wakil Ketua 2 Kadek Rika Kusumayani. Sekretaris 1 Wisnu Hadi Prasetyo. Sekretaris 2 Putu Dava Krishna Dinata. Bendahara 1 Intan Pratiwi Durakim. Bendahara 2 Kadek Angon Oktariani. Koordinator Seksi Bidang 1 Keimanan dan Ketakwaan Putu Ayu Widya Dama Putri beserta 6 anggota. Bidang 2 Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Koordinator I Gusti Putu Yowana Cahya Utami. Bidang 3 Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Koordinator Ide Ayu Kirana Dewi. Bidang 4 Prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Koordinator Putu Mahaputra Giri. Bidang 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan Sosial dalam konteks masyarakat plural. Koordinator Made Dwi Rafeliana. Bidang 6 Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan. Koordinator Putu Melinda. Bidang 7 Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi berbasis pada sumber gizi yang terdiversifikasi. Koordinator Made Melin Melianda. Bidang 8 Sastra dan Budaya. Koordinator Putu Clara Widya Kirana. Bidang 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Koordinator Nyaman Wahyu Satyana Purna Wijaya. Tekan di Grogga tanggal 27 Maret 2021. Kepala SMP Negeri 1 Grogga Ide Bagus Widoke SPD. Terima kasih. Amanat pembina upacara sekaligus melantik pengurus OSIS SMP Negeri 1 Grogga Masa Bakti 2021 yang ditandai dengan pemasangan baret biru. Istirahat di depan. Gerak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya.
terhormat Bapak Ibu Kepala Wakfa SMP Negeri 1 Grogak, yang terhormat Panitia Penyelenggara LDKS Masa Bakti 2021, dan OSIS periode 2020 serta para siswa yang terpilih pada OSIS Masa Bakti 2021 yang Bapak ceritai. Selamat pagi. Selamat pagi. Kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin tahunan yang walaupun pelaksanaannya dalam masa pandemi, di mana melaksanakan kegiatan yang formal seperti ini sudah tentunya masih menjadi tanya-tanya kepada kita semua. Namun selaku penanggung jawab, kami dalam hal ini saya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Grogak melaksanakan kegiatan ini juga tidak tanpa izin. Ini terselenggara berkat pengetahuan yang kami miliki. Pertama adalah sudah tercantum di RKAS karena ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Kedua, dengan adanya verifikasi persiapan tatap muka yang mana sesuai dengan aturan setengah dari jumlah masing-masing kelas diperbolehkan, akhirnya menjadi penyederhanaan lagi sampai dengan setengah dari tiap tingkat diizinkan. Jika saja setengah dari tiap tingkat itu diizinkan, maka saya ambil contoh kelas 7 yang jumlahnya 278. Jika pembelajaran tatap muka itu diizinkan, maka 139 berada di dalam areal sekolah ini. Dan hari ini 60 dari siswa perwakilan dari OSIS periode 2020-2021 beserta panitia dan Bapak Ibu yang lainnya masih jauh kurangnya dari yang diperbolehkan. Itu pertama. Yang kedua, hasil dari pemanfaatan dana BOS yang dilaksanakan di SMP 3 ini juga saya tanyakan. Ya, kami memiliki kegiatan seperti ini. Kemudian kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan yang melibatkan banyak siswa. Apakah kegiatan ini boleh dilaksanakan? Itu. Kemudian jawabannya adalah jika sudah ada di RKAS silakan lakukan, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, waktu yang ketiga, waktu tidak bisa ditunda lagi. Ya, mengingat kegiatan tahun-tahun yang sebelumnya pelaksanaan LDKS ini dilaksanakan sekitar bulan Agustus sampai terakhir adalah Desember. Ya, dan sekarang adalah bulan Maret, sudah sangat-sangat lewat ini. Mau tidak mau, ya kita harus melaksanakan peremajaan. Nah, demikian juga agar beban dari siswa kelas 9 yang ikut tergabung dalam LDKS tersebut bisa dilepaskan, dan mereka untuk siswa kelas 9 bisa fokus untuk melaksanakan persiapan pembelajaran, persiapan untuk mereka memikirkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang walaupun dalam hal ini tinggal menunggu
penilaian akhir tahun dan ujian sekolah. Maka kegiatan ini harus selesai dan tidak ada lagi waktu yang lebih baik daripada hari ini. Nah, itulah serangkaian pemikiran sehingga terjadinya pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang selama ini. Dan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sampai dengan pada akhir ini ya, mulai kegiatannya mulai dari pemilihan secara online sampai dengan pelaksanaan secara real. Dan hari ini kita akan melaksanakan pelantikan serta serah terima kepemimpinan OSIS periode 2020 ke pengurus OSIS baru periode 2021 dengan tema melalui EDKS 2021 dalam masa pandemi kita tingkatkan semangat jiwa kepemimpinan siswa. Mudah-mudahan ini bisa tertular dan menjadi pengalaman yang tidak bisa kalian lupakan selama hidup kalian dan juga selama hidup kita. Akhir kata, hari ini tanggal 27 Maret 2021 pukul 08.30 WITA serah terima kepemimpinan OSIS masa bakti 2020-2021 saya resmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Jalan! Gerak! Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Noni Dwi Mertiani. Saya dari kelas 9D, jabatan saya di OSIS sebagai Ketua OSIS. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Febi Pradnya Sastra Media. Saya dari kelas 9H, jabatan saya sebagai Wakil Ketua OSIS 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Rika Kusmayani. Saya dari kelas 9C, jabatan saya di OSIS menjadi Wakil Ketua OSIS 2. Hai semua, perkenalkan nama saya Wisnu Prasetyo, saya dari kelas 9F. Jabatan saya di OSIS sebagai sekretaris nanti. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dava Krisna Dinata. Saya dari kelas 9G. Jabatan saya sebagai OSIS adalah sekretaris 2. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi Ibrahim dari kelas 9B. Jabatan saya di OSIS sebagai Bendahara 1. Perkenalkan, nama saya Kadek Amrut Taryani. Saya dari kelas 9H. Jabatan saya di OSIS sebagai Bendahara 2. Om Swastiastu. Perkenalan, nama saya Putu Ayudena Putri. Saya dari kelas 9B. Jabatan saya di OSIS sebagai Koordinator Keimanan dan Ketakwaan. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putiwana Cahya Utami. Saya dari kelas 9A. Di sini saya menjabat sebagai Koordinator Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Kirana Dewi. Saya dari kelas 9G. Saya di OSIS menjabat sebagai Koordinator Pembinaan Kepribadian Wawasan dan Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Putu Mahutra Giri. Saya dari kelas 9A. Jabatan saya di OSIS sebagai Koordinator Prestasi Akademik dan Non-Akademik. Sekian, terima kasih.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madewi Rafiliana dari kelas 9B. Jabatan saya di OSIS sebagai koordinator seksi bidang demokrasi. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Melon Melinda. Saya dari kelas 9D. Jabatan saya di OSIS sebagai koordinator kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Melin Melianda. Saya dari kelas 9F. Jabatan saya di OSIS sebagai koordinator di bidang jasmani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Jenita Pradnya Dewi dari kelas 9G. Jabatan saya di OSIS adalah menjadi koordinator bidang sastra dan budaya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Waisakrana Purnawijaya. Saya dari kelas 9C. Jabatan saya di OSIS sebagai koordinator di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Mari berprestasi dan berinovasi di masa pandemi.